Selamat sore Bapak Ibu serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ibadah keluarga pada hari ini adalah dalam rangka persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang kedua dan keempat. Allah Bapa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena di sore hari ini kami bisa berkumpul bersama keluarga kami untuk bersama-sama beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa di dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami semua tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap dosa dan salah yang sudah kami lakukan, baik itu kami lakukan melalui perkataan, perbuatan, maupun yang ada di dalam pikiran kami, sehingga Bapa, kami semua benar-benar layak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk layak mengikuti ibadah pada sore hari ini. Bapa, kami juga menyerahkan pelayan-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat, sehingga apa yang disampaikan oleh pelayan-Mu ini benar-benar dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan terlebih-lebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh waktu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita renungkan pada sore hari ini terambil dari kitab Kolose, pasalnya yang kedua, ayat ke-6 dan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia,
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan ini, kita memuji dari nyanyian rohani, Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Berakar dan dibangun dalam Kristus. Itu adalah judul renungan kita pada saat ini, secara khusus dalam rangka persiapan kita untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di depan gereja, baik yang di wilayah Bangkalan juga yang di wilayah Telang, masing-masing ada pohon mangga. Nah, saya mengajak kita semua yang sudah hampir 5 bulan ini tidak ke gereja untuk membayangkan pohon mangga itu. Mulai dari ujung atas sampai ujung yang paling bawah. Tapi jangan dibayangkan ada buahnya ya, karena memang belum berbuah. Kita bayangkan pohon mangga itu dari atas sampai bawah. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat pohon mangga itu bisa bertahan sampai sekarang? Apa yang membuat pohon mangga itu kokoh sampai sekarang? Apakah karena daunnya yang lebat? Apakah karena rantingnya yang banyak? Apakah karena batangnya yang kokoh? Apakah karena pohonnya yang besar? Atau karena akarnya yang tidak terlihat di dalam tanah? Kalau kita bilang karena daunnya, justru kadang-kadang kalau daunnya tertiup angin, batangnya bisa patah. Kalau kita bilang batangnya, justru kalau batangnya terlalu banyak, pohon juga bisa patah. Dahannya, gitu ya. Apa kira-kira? Kita akan belajar melihat bahwa kekuatan di balik pohon mangga yang besar itu,
yang punya pohon yang punya batang yang banyak, ranting yang banyak, daun yang banyak itu kekuatannya terletak justru di akarnya. Justru di akar itulah kemudian kekuatan pohon itu ditentukan. Fungsi akar bagi sebuah pohon sangat banyak. Beberapa di antaranya kita akan melihat betapa pentingnya akar bagi sebuah pohon. Yang pertama adalah akar sebagai pencari makanan. Sehingga sebuah pohon dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah. Bukan dari daun, tapi dari akarnya. Yang menerobos tanah, menerobos sampah-sampah yang ada di sekitarnya, menerobos dedaunan, dan seterusnya. Untuk mencari makanan, mencari nutrisi, mencari air, menyerap unsur-unsur hara, unsur kehidupan di dalam tanah. Itu yang pertama, untuk mencari makanan. Yang kedua, akar berfungsi sebagai pengokoh dan penguat sebuah pohon. Akar sebagai pengokoh dan penguat sebuah pohon. Oleh karena itu, ketika dipotret dari samping, maka akan nampak cabang dan ranting di atas yang seimbang dengan bentuk akar-akar yang ada di bawahnya. Jadi kalau ada yang pernah memperhatikan, apalagi kalau kita ke Jalagatra gitu ya, kanan kiri itu kan pohon yang besar-besar gitu ya. Kita perhatikan sejenak saja. Bagaimana bagian atas, ranting, dahan, dan semuanya, itu ternyata seimbang dengan bagian bawahnya. Akar yang mungkin tidak terlalu tampak, tapi ada yang di atas tanah, ada yang di dalam, dan seterusnya. Itu untuk penyeimbang akar itu. Sehingga pohon menjadi kuat. Dan yang ketiga, akar sebagai penyeimbang. Nah ini penting ternyata. Akar sebagai penyeimbang pohon. Sehingga ketika mendapat tanah yang subur, ruang yang lapang dan sinar matahari yang cukup, dia dapat tumbuh ke atas dan melebar ke samping. Tapi jangan lihat saya yang sedang lebar ke samping ya. Tumbuh ke atas dan lebar ke samping. Itu karena seimbang tadi. Akar sebagai penyeimbang. Sehingga kemudian pohon itu bisa berbunga dan juga berbuah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sejarahnya, seumpama pohon, GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, pernah mengalami kemarau kering dan sinar matahari yang sangat panas yang menjadikan tanah kehilangan air. Oleh karena penindasan Jepang. Jadi kita bayangkan tadi dari pohon, kalau akar itu tidak bisa menyerap air, maka lama-kelamaan dia akan semakin kering dan tumbang dan roboh. GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan juga pernah mengalami hal yang sama. Ibarat pohon, dia juga pernah kehilangan air, dia juga pernah kering, bahkan hampir tumbang. Saya katakan hampir ya. Ini terjadi ketika masa Jepang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, akar-akarnya menjadi lapuk, digerogoti oleh rasa ingin cari aman sendiri. Jadi ketika Jepang datang ke Indonesia, GKJW pecah menjadi dua. Yang satu tetap berada di bawah kepemimpinan Belanda, ya. Yang lain ini kemudian cari aman supaya tidak dihilangkan, supaya tidak dibunuh, supaya tidak dihabisi, dimusnahkan, mencari aman ke Jepang. Sehingga kemudian terbentuklah dua kumpulan. Yang satu di Surabaya, Persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan di Surabaya, yang kemudian yang satu lagi di Malang. Nah, ini tadi hampir tumbang. Gereja Kristen Jawi Wetan pecah menjadi dua ketika zaman Jepang. Hampir-hampir saja pohon itu tumbang, tapi syukur karena Jepang segera hengkang karena bom atom Amerika. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan pada tanggal 6 Agustus 1946, jadi setelah Jepang pergi,
Indonesia setelah merdeka, proklamasi ada, kemudian pada tanggal 6 Agustus 1946, ini terjadi rekonsiliasi antara dua kelompok yang terpecah tadi. Rekonsiliasi antara kelompok persekutuan yang ada di Surabaya dan juga yang ada di Malang. Para pemimpin, pelayan, bahkan segenap warga berkumpul di Mojowarno dan melakukan pertobatan massal. Sama-sama mengakui keegoisannya, sama-sama mengakui dosanya, kesalahannya, kemudian dipulihkan kembali, utuh kembali menjadi patunggilan Kang Nyawiji. Tidak lagi siji-siji sendiri-sendiri, tapi patunggilan, kesatuan, Kang Nyawiji yang bersatu. Nah, sudah kesatuan masih bersatu. Pengampunan Tuhan telah memampukan segenap warga Gereja Kristen Jawi Wetan untuk saling mengampuni antar sesama, antar pelayan, antar warga jemaat, dan seterusnya. Untuk bersekutu kembali dan membangun bersama Gereja Kristen Jawi Wetan. Oleh sebab itu, peristiwa itu kita peringati sampai hari ini sebagai hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Harapan saya sudah tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Kenapa sih kok ada perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan? Sementara ini khas GKJW, tidak ada di gereja-gereja yang lain. Karena ternyata ada sejarah di balik peristiwa pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Secara khusus pada saat ini ketika kita mempersiapkan diri, di satu sisi kita mengenang kembali peristiwa sejarah itu, satu sisi kita diundang oleh Kristus untuk menghayati kembali. Ada sejarah terpecah, disatukan lagi oleh Kristus, oleh Tuhan Allah, dilaksanakanlah perjamuan kudus. Dan kita juga menghayatinya. Kita sebagai bagian kesatuan dari Gereja Kristen Jawi Wetan juga dipanggil kembali untuk menghayati bahwa di balik kesatuan Gereja Kristen Jawi Wetan seantero Jawa Timur ini ada karya Tuhan Allah. Bukan karena pemimpin yang hebat, bukan karena pendeta yang luar biasa, bukan karena pelayan-pelayan yang hebat, tapi semuanya hanya karena cinta kasih Tuhan Allah atas Gereja Kristen Jawi Wetan. Oleh sebab itu kita senantiasa diundang dalam perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 yang telah kita baca pada malam hari ini, untuk membangun pertumbuhan iman, pengenalan kita akan Tuhan dan kehendak-Nya, pertumbuhan kepribadian dan kehidupan secara utuh, bahkan pertumbuhan keluarga anak-anak dan gereja Tuhan. Paulus menasehati kita supaya kita senantiasa berakar pada Kristus saja. Senantiasa berakar pada Kristus. Kembali lagi, kalau Gereja Kristen Jawi Wetan itu digambarkan sebagai sebuah pohon, dan kekuatan pohon itu tadi dari akar-akarnya, maka kalau Gereja Kristen Jawi Wetan ini pohon, kitalah akar-akarnya. Dan Gusti Yesus adalah sumber nutrisi kita. Gusti Yesus yang menguatkan kita. Gusti Yesus sumber air kehidupan kita. Yang memampukan kita sebagai akar ini untuk terus bertumbuh, mengokohkan Gereja Kristen Jawi Wetan. Maka masing-masing kita senantiasa dipanggil untuk berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Yesus. Saya mengulang ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kitalah akar dari pohon Gereja Kristen Jawi Wetan. Gusti Yesus sebagai sumber nutrisi kita. Maka hidup bergantung, bertumbuh di dalam Yesus Kristus akan semakin menguatkan kita
selaku akar-akarnya. Dan ketika kita menjadi pribadi yang kuat, warga jemaat yang kuat, pohon Gereja Kristen Jawi Wetan juga akan semakin kuat. Mari melalui perenungan kita pada malam hari ini, persiapan perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan, kita hayati kembali tugas panggilan kita sebagai warga jemaat yang digambarkan sebagai akar. Mari kita memenuhi panggilan Tuhan dalam perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan dengan penuh sukacita. Mengimani bahwa Tuhan sajalah yang menjadi sumber kekuatan bagi pertumbuhan Gereja Kristen Jawi Wetan, dan kita dipanggil untuk terus bersama-sama bertumbuh sebagai patunggilan kang nyawiji. Tuhan memberkati. Amin. Merespon firman Tuhan ini, mari kita hayati sebuah lagu dalam Kidung Jemaat nomor 309, Biar Kutumbuh di Batangmu. Mari kita sungguh-sungguh resapi betul lagu ini. Ketika kita tumbuh bersama dengan Tuhan, kita akan berbuah lebat bagi Gereja Kristen Jawi Wetan. Kidung Jemaat 309, bait yang pertama dan yang ketiga, Biar Kutumbuh di Batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Mari dengan penuh rasa syukur kita ungkapkan sukacita kita melalui persembahan yang akan kita himpun bersama-sama, kita kumpulkan, kita siapkan, kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 393. Kita pujikan bait yang pertama. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat dan hidup
Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami sampai saat ini, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang kami rasakan terus di dalam kehidupan kami. Saat ini secara khusus dalam kami mempersiapkan diri untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kiranya firman yang telah kami baca, kami renungkan, boleh semakin menguatkan kami, bahwa kami adalah bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan, dan masing-masing kami dipanggil untuk bersekutu, untuk senantiasa saling menguatkan, sehingga juga sekaligus menguatkan Gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan, dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, pada saat malam hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan sucikan sehingga berguna bagi pelayanan-pelayanan di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Bangkalan. Tuhan memberkati setiap tangan yang telah memberi, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan berkati setiap tangan yang dipercaya untuk mengelola persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berguna sekali lagi bagi pelayanan di lingkup GKJW Jemaat Bangkalan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk keluarga yang telah Tuhan berikan bagi kami sekalian. Kiranya melalui kesempatan hari-hari kami lalui bersama dengan keluarga kami, cinta kasih Tuhan boleh semakin terus berkembang, menghangatkan keluarga kami. Terlebih saat ini di tengah-tengah kami menghayati pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan, kiranya melalui keluarga kami dapat turut ambil bagian di dalam membangun Gereja Kristen Jawi Wetan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau memulihkan setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan, sehingga dapat segera pulih dan kembali bersama-sama dengan kami dalam waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa juga untuk seluruh kegiatan kami, rencana kegiatan kami di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Bangkalan, dalam waktu-waktu ke depan, kiranya Tuhan berkati. Sehingga seluruh rencana, agenda kami boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Engkau berkenan untuk mengangkat segala virus yang ada di dunia ini, di bumi ini, sehingga kami boleh kembali menjalani kehidupan kami di era kebiasaan baru, dengan tetap tenang, tetap penuh dengan damai dan sejahtera. Ajari kami untuk mematuhi setiap protokol kesehatan, kemanapun, dimanapun kami berada, supaya kami dapat melindungi diri kami, melindungi keluarga kami, melindungi orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan untuk kami melakukannya dengan penuh damai dan sukacita. Sehingga apapun pekerjaan usaha yang kami kerjakan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kalau setelah kebaktian ini kami akan kembali melanjutkan kebersamaan kami dengan keluarga kami, atau ada kegiatan-kegiatan yang akan kami kerjakan, tangan Tuhan tetap menolong menyertai kami. Kalaupun nanti malam kami akan mengistirahatkan tubuh jasmani kami, Tuhan juga tetap melindungi kami, menolong kami, sehingga istirahat kami dapat dengan nyenyak, dan esok pagi kami menyambut hari pemberian Tuhan yang baru dengan penuh damai dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, syafaat kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita, persiapan perjamuan kudus, pembangunan Gereja Kristen Jawetan, dengan memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan bagi saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.